Nah, adik-adik sampai sini masih pada fokus kan nih? Masih semangat kan untuk lanjut materi selanjutnya? Nah, materi selanjutnya adalah things at home atau benda-benda yang ada di dalam rumah. Jadi kita akan belajar kosakata bahasa Inggris tentang barang-barang yang ada di dalam rumah, khususnya di bedroom dan atau tempat tidur dan living room atau ruang tamu. Kita mulai dari yang bedroom. Di sini ada contohnya yaitu bed atau tempat tidur, desk atau meja, dan juga dresser yaitu lemari pakaian. Lalu di living room kita punya rug atau carpet, clock atau jam dinding, dan painting atau lukisan. Nah, sekarang kita pindah ke materi yang selanjutnya yaitu manner. Di sini kita akan belajar command and prohibition. Command itu adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Jadi, ungkapan ini pada dasarnya sama saja dengan meminta tolong. Dan ketika kita meminta tolong, tentu saja kita membutuhkan kata kuncinya yaitu kata tolong. Dalam bahasa Inggris, kata tolong ini disebut dengan please. Nah, di sini kita punya contoh kalimatnya yaitu tolong tutup jendela itu. Dalam bahasa Inggris kita akan menggunakan kalimat close the window please. Jadi please-nya bisa, kata tolongnya bisa dipindah di belakang atau ditaruh di depan. Selanjutnya prohibition, yaitu adalah kebalikan dari command sendiri, yaitu ini adalah ungkapan yang digunakan untuk melarang orang untuk melakukan sesuatu. Nah, ketika kita melarang orang, itu ada kata kuncinya juga, yaitu jangan dilakukan. Nah, ini dalam bahasa Inggris disebut dengan don't atau do not. Contohnya kita punya jangan malas atau don't be lazy, dan juga kalimat tolong jangan makan di kelas. Ini dikasih tolong jangan, jadi agar lebih sopan, yaitu menjadi don't eat in the class please. Halo, sekarang dengan aku, Kak Yusya, kita akan membahas dan belajar tentang request atau bahasa Indonesianya permintaan. Nah, request ini pada dasarnya juga sama dengan meminta tolong. Ketika kita minta tolong ke orang untuk melakukan atau memberi kita sesuatu. Contohnya itu biasanya lebih ke pertanyaan daripada pernyataan. Di sini ada dua contoh. Yang pertama itu would you atau will you, yang artinya maukah kamu. Dan yang kedua itu could you atau can you. Could you atau can you, yang artinya bisakah kamu. Nah, di bawah ini ada dua contoh. Yang pertama, would you close the door please. Would you close the door please, yang artinya maukah kamu menutup pintu. Dan yang kedua, can you bring me a cup of tea please? Can you bring me a cup of tea please? Bisakah kamu membawakanku secangkir teh? Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah apologizing. Apologizing atau meminta maaf. Nah, tentu saja dilakukan saat kita melakukan kesalahan atas perbuatan kita. Common apologizing atau cara meminta maaf yang biasanya dilakukan orang-orang itu dengan kata sorry. Sorry. Sedangkan untuk little mistake atau kesalahan yang tidak terlalu parah, biasanya selain sorry juga bisa pakai my bad, digunakan untuk meminta maaf ketika melakukan kesalahan kecil. My bad. And then more serious mistake. More serious mistake atau kesalahan yang lebih serius. Biasanya menggunakan I'm so sorry for bla 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 or I'm so sorry that, menunjukkan bahwa meminta maaf untuk kesalahan tertentu. Sehingga perlu disebutkan meminta maaf untuk apa. Misal I'm sorry that I mistook your bag for mine, atau
Maaf, aku salah mengambil tasku karena aku mengira tasmu adalah milikku. Kemudian formal situation. Formal situation ini maksudnya bagaimana cara meminta maaf di keadaan formal. Biasanya meminta maaf kepada orang yang lebih tua atau ke guru, seperti itu. Di sini kita menggunakan kata I want to apology. I want to apology, which is from apologizing, the formal one, yang lebih formal. Makanya menggunakan apology. I want to apology. I owe you an apology. I sincerely apologize. I want to apology itu aku ingin meminta maaf. I owe you an apology itu maksudnya aku berhutang maaf kepadamu karena dia sudah melakukan sesuatu yang tidak pantas kepada orang yang formal. And then the next is I sincerely apologize. Sincerely itu dengan tulus. Jadi di Indonesia kan saya meminta maaf secara tulus. Biasanya untuk yang sangat formal. Kemudian terakhir ada excuse or pardon me. Excuse or pardon me. Di sini biasanya digunakan untuk meminta maaf ketika menyela atau meminta kejelasan ketika orang lain berbicara. Contohnya kayak, pardon me, can you repeat it again? Pardon me, can you repeat it again? Jadi kayak orang ini bertanya apakah dia bisa mengulangi perkataannya. Pardon me, can you repeat it again? Repeat means, repeat artinya mengulangi. Ya, selesai. Sekian presentasi dari kami. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi adik-adik semua. Semoga adik-adik semua juga bisa lebih semangat belajar bahasa Inggris lagi. Dadah.